Oke, Proliga 2026 akan dimulai hari ini, hari Kamis 8 Januari tahun 2026, dan hari ini ada dua pertandingan yang akan diselenggarakan oleh PBVSI, mempertemukan tim kepolisian melawan tim Falcon. Jadi tim putri itu adalah Jakarta Popsi Vopoluan melawan Medan Falcon, sementara itu tim putranya adalah Jakarta Bayangkara Presisi melawan Medan Falcon juga. Nah, kita akan preview, kita akan bahas, dan kita akan soroti bagaimana nanti kira-kira jalannya pertandingan dan juga siapa pemain yang akan patut atau layak untuk dinantikan penampilannya. Kita mulai dari cowok dulu ya, Jakarta Bayangkara Presisi melawan Medan Falcon. Kalau untuk Jakarta Bayangkara Presisi sebenarnya secara overall atau secara keseluruhan ini kan sebenarnya tim yang bertabur bintang tuh, saingannya nanti adalah Jakarta Lavani. Dari segi pemain lokal ya memang ini adalah kumpulan para pemain bintang. Para pemain timnas itu kan sangat banyak yang ada di situ. Nizar Zulfikar, kemudian Alvin Daniel, kemudian Agil Angga. Belum lagi pemain-pemain senior yang kemampuannya masih oke, seperti Randy Tamamilang dan lain sebagainya. Kalau untuk Jakarta Bayangkara Presisi, mungkin kita akan menonton nanti bagaimana penampilan dari Ai Malkan, satu-satunya pemain asing di Jakarta Bayangkara Presisi untuk Proliga 2026 ini. Apakah dirinya akan langsung gacor atau enggak, tapi yang pasti Aim Alkan itu kan sebenarnya sudah merasakan ketatnya persaingan di Proliga. Jadi dulu juga masih sempat membela Jakarta Bayangkara Presisi, dan saat itu kan memang Jakarta Bayangkara Presisi itu kan gabung atau merger dengan Surabaya Samator. Nah, beda cerita dengan sekarang ketika Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah tidak bersatu dengan Surabaya Samator atau sudah pisah. Selain itu, yang tidak kalah penting ini adalah bagaimana nanti komposisi atau skuad utama dari Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya untuk setter. Di musim kemarin, Proliga 2025 itu kan untuk setter itu kan memang mengalami rotasi. Alvin Daniel kita ketahui mendapatkan kesempatan bermain yang sangat banyak di awal-awal, tapi untuk fase-fase krusial atau di momen-momen penting, Nizar Zulfikar itu akhirnya diturunkan oleh Redol Toiran. Nah, ini nanti kemungkinan juga akan sama. Alvin Daniel tetap akan dimainkan sejak awal karena ini kan merupakan pemain muda, pemain yang akan menjadi tulang punggung untuk timnas Indonesia di masa depan dengan kemampuannya atau kemampuan yang dimiliki oleh Alvin Daniel. Tapi ya kita harus akui kok bahwa yaitu tadi bahwa ketika Alvin Daniel dimainkan itu kan memang beberapa kali tidak sesuai dengan harapan, performanya itu tidak keluar secara maksimal, entah karena mental atau entah karena tekanan dan lain sebagainya. Makanya ya itu tadi Nizar Zulfikar bisa menjadi substitusi ketika fase krusial. Nah, untuk Medan Falcon ini justru lebih seru, tim baru. Meskipun untuk Tirta Bagasasinya ini kan bukan tim baru, tim lama, tapi mereka selama ini kan habitatnya ada di volley itu. Nah, salah satu mungkin teman-teman itu akan menyoroti bagaimana nanti Fahri Septian, kemudian Hayun Muhammad, ataupun pemain lain di Medan Falcon. Tapi kalau saya justru pengen melihat bagaimana nanti Bagus Wahyu itu menjadi leader atau menjadi pengatur serangan di Medan Falcon. Teman-teman mungkin sudah sangat familiar lah ya dengan Bagus Wahyu. Ini merupakan setter senior, mantan setter timnas Indonesia, mantan setter Surabaya Samator juga. Dari segi pengalaman itu kan sudah sangat panjang. Begitu juga pemain lainnya. Tapi khusus untuk Bagus Wahyu ini kenapa sangat menarik? Karena ini kan Bagus Wahyu itu kan memang quote and quote atau dalam tanda kutip akhirnya comeback di Proliga 2026 ini. Nah, dengan usia yang sudah tidak muda lagi, kita mungkin merasa penasaran bagaimana nanti Bagus Wahyu itu akan mengatur strategi atau akan mengatur ritme permainan di tengah lapangan. Yang tidak kalah seru juga itu adalah Anto Bertiawan, mantan pemain Yuso Jogja. Ini juga pemain yang sangat senior, pemain yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan Anto Bertiawan itu kan bisa dikatakan selevel atau sleting dengan Ramsil Huda yang saat ini menjadi staf pelatih di Medan Falcon. Nah, beda cerita kalau kita ngomongin tentang Hayun Muhammad, ini kan memang di musim kemarin juga masih aktif, kemudian Fahri Septian ini juga masih aktif, sehingga ya kita mungkin quote and quote sudah mengetahui bagaimana kemampuan atau bagaimana performa yang dimiliki oleh Hayun Muhammad dan juga Fahri Septian. Yang tidak kalah penting adalah Luffy Febrian Nugraha akhirnya bermain di Proliga sejak awal musim, karena di musim kemarin itu kan dirinya itu
sudah dan deal dengan Suraya Basawator, tapi ternyata Luffy itu kan bermain di Liga Kamboja bersama Bodyguard Headquarters, dan saat itu dirinya bersama Oki Damar dan juga para pemain lainnya berhasil membawa Bodyguard Headquarters menjadi juara setelah mengalahkan Visaka di Liga Kamboja. Untuk Luffy sendiri, ya ini merupakan obat kerinduan bagi para penggemar voli Indonesia, bagi para voli mania, khususnya bagi para penggemar Luffy sendiri untuk menyaksikan penampilan dari Luffy. Tapi kalau untuk prediksi, ya mungkin Jakarta Bayangkara Presisi, teman-teman sudah tahu, mungkin akan sangat diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan, karena secara komposisi pemain itu kan memang Jakarta Bayangkara Presisi itu kan memang lebih kuat, lebih oke jika dibandingkan dengan Medan Falcon. Tapi ya nanti kita tinggal nunggu apakah akan ada kejutan atau tidak yang ditunjukkan oleh Medan Falcon. Kita sih pengennya tetap akan ada kejutan ya, biar seru, biar tidak monoton Proliga dengan jumlah tim di sektor putra yang cuma 5, dan prediksinya itu adalah Jakarta Bayangkara Presisi akan menghadapi Jakarta Lavani di final Proliga. Ya tim-tim lain tentu diharapkan bisa untuk memberikan daya kejut atau efek kejutan di Proliga 2026 ini. Nah, untuk putri ini yang sangat seru seperti biasa. Putri itu kan jumlah timnya 7 tuh. Nah, pasti lebih seru, pasti lebih kompetitif jika dibandingkan dengan tim putra. Nah, hari ini, ntar sore itu kan Jakarta Popsi Popoluan akan menghadapi Medan Falcon. Sama seperti di sektor putra, kita perlu menyoroti beberapa pemain yang ada di dua tim itu yang penampilannya sangat kita nantikan. Kita beda pendapat gak apa-apa ya, kita diskusi sehat aja. Kalau saya di Jakarta Popsi Popoluan itu menyoroti bagaimana nanti peran setter, karena apa? Dian Pratiwi itu kan sudah pergi tuh dari Jakarta Popsi Popoluan untuk membela Jakarta Livin Mandiri. Nah, saat ini itu kan ada beberapa setter yang diprediksi akan menjadi setter utama di Jakarta Popsi Popoluan. Mungkin ada yang memprediksi bahwa Naysila Widi ataupun Komang yang akan menjadi setter utama. Dan kalau saya pribadi ya, kemungkinan ya nanti Naysila Widi yang akan menjadi setter utama yang akan dimainkan oleh pelatih Jakarta Popsi Popoluan. Kenapa saya menjagokan Naysila Widi? Ya, ini opini pribadi aja. Naysila Widi itu kan kemampuannya oke tuh, meskipun usianya juga masih muda. Nah, dengan mendapatkan pengalaman atau jam terbang yang sangat banyak, ya hal itu akan sangat membantu bagi karirnya sebagai pemain voli profesional. Bukan berarti Komang jelek, enggak. Komang itu bagus, cuman ya itu tadi, ini kan preferensi pribadi. Kalau saya pengennya Naysila Widi yang mendapatkan kesempatan bermain. Yang tidak kalah penting itu sebenarnya gini teman-teman semua. Pemain asing yang dimiliki oleh Jakarta Popsi Popoluan khususnya adalah Bethania De La Cruz. Jadi kita ketahui bahwa Bethania De La Cruz itu kan lagi-lagi akan membela Jakarta Popsi Popoluan sejak awal musim. Nah, kalau kita bicara tentang Betty ini kan kemampuannya itu kan oke banget tuh, kemampuannya di atas rata-rata lah ya, boleh kita bilang seperti itu. Cuman masalahnya adalah apakah nanti Bethania De La Cruz itu akan membela Jakarta Popsi Popoluan sampai Proliga 2026 selesai atau tidak, karena sudah ada rumor, sudah ada isu bahwa nanti di tengah jalan Bethania De La Cruz itu akan kembali ke klubnya di AU Sport yang bermain di Liga Amerika. Nah, itu menjadi tugas tersendiri bagi pelatih Jakarta Popsi Popoluan untuk kalau nanti Betty pergi ya harus mencari pemain lain yang oke. Kayak kemarin itu kan ada Madison Kingdom dan juga ada Jessica Brusik, tapi ya Jakarta Popsi Popoluan tidak bisa menjadi juara. Nah, yang justru lebih seru itu adalah Medan Falcon. Karena apa? Upgrade yang dilakukan oleh manajemen Medan Falcon itu kan keren banget tuh dibandingkan musim kemarin. Kalau musim kemarin itu kan kita soroti pemain asingnya, yaitu Ivy Maivila. Nah, Ivy Maivila itu kan kurang gacor dengan statusnya sebagai pemain asing. Dan pemain asing satunya lagi ya teman-teman tahu lah ya, tidak maksimal juga. Nah, di musim ini Medan Falcon itu kan mendatangkan 2 pemain Asia Tenggara. Meskipun statusnya pemain Asia Tenggara, tapi menurut saya kemampuannya itu lebih baik jika dibandingkan 2 pemain asing Medan Falcon di musim kemarin ketika mereka masih membawa nama Jogja Falcon. Jadi
kita akan lihat bagaimana Del Palomata di posisi middle blocker dan juga Vitinho Quinn di posisi outside hitter. Khusus untuk Vitinho Quinn sendiri itu kan sudah resmi bahwa dirinya itu kan akan kembali ke Vietnam untuk bermain di Hanoi pada akhir Februari nanti. Sama seperti di sektor putra, ya tentu kita pengen melihat ada efek kejut di sektor putri ini ya, biar ya semakin seru aja. Karena untuk kekuatan itu kan sebenarnya Jakarta Popsivolan itu kan masih di atas Medan Falcon. Begitu juga untuk komposisi pemain lokalnya juga Jakarta Popsivolan itu kan lebih kuat jika dibandingkan dengan Medan Falcon. Bukan berarti para pemain Medan Falcon jelek, enggak, tapi ya memang harus diakui bahwa dari segi kemampuan atau skill, dari segi pengalaman para pemain di Jakarta Popsivolan itu kan memang lebih oke, lebih banyak jika dibandingkan para pemain dari Medan Falcon. Tapi ya sekali lagi tentu aja kita pengen ada kejutan lah ya. Kan kalau ada kejutan kita nontonnya juga enak, pertandingannya seru, pertandingannya kompetitif, kita juga nontonnya seneng. Dibandingkan dengan pertandingan yang jomplang atau yang berat sebelah. Kalau pertandingannya terlalu berat sebelah kan kita juga nontonnya anggot-anggotan juga. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana prediksi untuk pertandingan nanti? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia semakin baik, semakin diurus oleh PBVSI dengan profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.